Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayuhat tulab. Al-an qabla nabda dirasatana al-yawm hayya nabda bina biqiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat tulab al-a'izza, nahnu sanadrus lughatal arabiyyah anil mawdu' al-bait. Ma makna al-bait? Yakni rumah. Thayyib, ahsantum. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Arab, yaitu terkait tema al-bait. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari kosakata yang ada di sekitar rumah, baik itu barang, ruangan maupun benda-benda yang lainnya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mempelajari tarokib atau kaidah struktur dalam bahasa Arab, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama itu kosakata yang akan Bapak sajikan adalah yang pertama ada maun. Apa? Maun. Artinya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Air. Yang kedua ada hadikotun. Hadikotun. Artinya adalah taman. Yang ketiga ada sayyarotun. Sayyarotun. Artinya apa? Ya, betul. Artinya adalah mobil. Kalian tinggal lihat saja ya di sini ya. Yang keempat yaitu ada khizanatun. Khizanatun ya. Khizanatun artinya apa? Lemari. Betul sekali ya, khizanatun. Yang kelima itu ada wisadatun. Wisadatun. Artinya ada yang tahu apa? Ya, betul. Artinya adalah bantal. Yang kelima yaitu adalah khizanatun. Khizanatun. Artinya adalah lemari. Kemudian yang keenam itu ada maktabun. Maktabun. Ada yang tahu apa artinya? Maktabun. Ya, betul. Artinya adalah meja. Kemudian ada misbahun. Misbahun artinya adalah lampu. Kemudian satu lagi ada disebut sarirun. Sarirun artinya adalah ranjang. Nah, itu adalah beberapa kosakata ya, beberapa kosakata yang harus kalian hafal dan tahu akan makna dan artinya ya. Nah, Bapak punya salah satu cara untuk kalian mempermudah mengingat kosakata tersebut ya. Dengarkan baik-baik dan nanti coba ikuti ya. Lagamnya seperti ini. Yang pertama tadi apa? Maun ya. Jadi seperti lagamnya. Maun, air, hadikotun, taman, sayyarotun, mobil, hizanatun, lemari, wisadatun, bantal, sarirun, ranjang, misbahun, lampu. Satu lagi apa? Maktabun. Maktabun, meja. Nah, gitu ya. Jadi maun, air, hadikotun, taman. Nah, seperti itu ya lagamnya ya. Mudah-mudahan mudah diingat. Jadi kalian untuk mempermudah menghafal bisa dengan lagam tersebut ya. Jadi kosakata yang sudah tertera di sini kalian coba hafalkan dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu dalam percakapan ataupun dalam menulis suatu kalimat. Ya, betul sekali. Nah, baik anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari terkait kosakata, tadi saya sudah bilang kita akan mempelajari tarokib atau gramatikal, kaidah menyusun struktur bahasa Arab yang baik dan benar. Karena tadi untuk membahas kosakata sudah selesai ya. Nah, tadi saya katakan apa akan mempelajari apa? Ya, betul. Mempelajari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Anak-anakku yang tercinta, sebelum kalian mengetahui apa itu mubtada muakhar dan khobar muqaddam, kalian harus tahu terlebih dahulu sebagaimana yang sudah saya ajarkan dulu terkait mubtada dan khobar. Mubtada khobar ini adalah jumlah ismiyah ya,
yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada merupakan apa? Awal atau kata yang untuk memulai suatu kalimat. Sedangkan khobar itu sebagai predikat atau penjelas dari mubtada ini. Ya. Jadi mubtada dan khobar ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum memahami mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Nah, contoh di sini tertulis bahwa ada kata kata contoh, yaitu adalah al-hadiqatu waro'al baiti. Al-hadiqatu waro'al baiti. Al-hadiqatu itu sebagai mubtada dan waro'al baiti dan waro'al baiti sebagai khobar. Al-hadiqatu sebagai kalimat awal pokoknya dan waro'al baiti sebagai kalimat penjelas atau predikatnya. Nah, itu ya sebagai ulasan untuk mempelajari mubtada dan untuk mengingat kembali materi mubtada dan khobar. Nah, kita lihat contoh yang lainnya, yaitu ada di sini tertera al-wisadatu alas sarir. Apa? Al-wisadatu alas sarir. Mana yang menjadi mubtadanya dan mana yang menjadi khobarnya? Silahkan. Nah, betul. Al-wisadatu menjadi mubtada dan alas sarir menjadi khobar. Ya, betul. Dan kita lihat contoh yang terakhir ya. Di sini ada as-sayyaratu amamad darajah. As-sayyaratu amamad darajah. Mana yang menjadi mubtada dan mana yang menjadi khobar? Ya, betul. As-sayyaratu menjadi mubtada dan alad darajah amamad darajah menjadi khobar. Ya, betul. Itu untuk mubtada dan khobar. Jadi yang namanya khobar itu penjelas dari mubtada, seperti itu. Yang artinya apa? Tadi yang pertama al-hadiqatu waro'al baiti, yang artinya taman itu berada di belakang rumah. Kemudian tadi contoh yang kedua al-wisadatu alas sarir. Al-wisadatu bantal, alas sarir berada di atas ranjang. Dan yang terakhir tadi as-sayyaratu mobil amamad darajah. Mobil itu berada di depan darajah, artinya sepeda. Nah, jadi mobil itu kalimat mubtada dan amamad darajah itu sebagai khobar atau penjelas dari mubtada tersebut. Nah, itu untuk mubtada dan khobar. Kemudian sebetulnya untuk memahami khobar muqaddam dan mubtada muakhar kali itu sangat sederhana sebetulnya. Mubtada muakhar artinya adalah kalian mengakhirkan sebuah mubtada. Sedangkan khobar muqaddam itu si khobarnya ditarik ke depan. Jadi diawalkan si khobarnya. Yang awalnya tadi apa? Al-hadiqatu waro'al baiti, tinggal dibalikan saja. Waro'al baiti hadiqatun. Yang tadi sama dibalikan alas sarir wisadatun. Dan yang terakhir tadi apa? Amamad darajah sayyaratun. Nah, namun ada hal yang perlu kalian ingat bahwa ketika mubtada itu kan harus ma'rifat ya, al-wisadatu atau al-hadiqatu harus pakai alif lam, itu karena ciri mubtada. Namun ketika kalian si mubtadanya menjadi muakhar atau diakhirkan, jangan menjadi misalnya al-wisadatu alas sarir, jangan menjadi alas sarir al-wisadatu. Nah, jangan, tapi menjadi wisadatun, di nakirohkan ya, wisadatun alas sarir wisadatun, jangan bilang al-wisadatu al-hadiqatu. Nah, karena yang namanya ketika menjadi mubtada muakhar itu harus bersifat nakiroh. Salah satunya dicirikan dengan tanwin ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi sederhana, kalian tinggal merubah dari yang awalnya kata itu di depan dikebelakangkan, yang di belakang kedepankan, gitu ya. Nah, kemudian, nah itu untuk mubtada dan mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Jadi seperti itu ya. Kalian banyaklah contoh-contoh yang kalian bisa cari, bisa terapkan dalam
teks-teks atau kalimat dalam bahasa Arab, banyak sekali ya. Mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan terkait pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah tadi pembelajaran kosakata atau mufradat kalian mohon dihafalkan kembali, dibaca-baca kembali ya. Dengan tujuan kosakata tersebut kalian bisa dihafal, dipahami, dan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kosakata ini sebagai bekal nanti kalian setelah keluar dari sekolah maupun di beberapa momen kalian menggunakan bahasa Arab, baik itu menulis atau berbicara. Kemudian yang kedua yang dinamakan khobar muqaddam dan mubtada muakhar itu tadi ya, bahwa khobar sebagai kalimat penjelas, mubtada sebagai kalimat pokok atau kalimat awal ya, betul sekali. Nah, ada hal yang perlu kalian ingat dalam khobar muqaddam dan mubtada muakhar ini adalah bahwa untuk bisa dirubah ya antara mubtadanya ke belakang, khobarnya ke depan, itu hanya berlaku pada suatu kalimat yang di dalamnya terdapat suatu keterangan tempat gitu ya, seperti tadi di belakang di depan sepeda, di belakang rumah, terus di atas ranjang. Nah, hanya kalimat-kalimat yang seperti itu ya. Jadi tidak semua mubtada dan khobar itu bisa dirubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, itu ya anak-anak. Mungkin sekali lagi ya kita bisa ulangi tadi terkait kosakata yang telah kita pelajari supaya kita ingat kembali dengan apa? Dengan lagu ya. Ulangi. Tadi apa? Maun air hadikotun taman. Maun air hadikotun taman sayarotun, mobil hizanatun lemari, wisadatun bantal, maktabun meja, misbahun lampu, sarirun ranjang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anakku yang tercinta, mungkin pembelajaran cukupan sekian. Qobla nakhtatim dirasatan al-yaum hayabina nakhtatim dirasatan al-yaum bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron katsiran ala husni ihtimamikum wa husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.